Orang tua Vika, Agnia Pratiwi, 23 tahun, tak kuasa menahan duka di depan jasad anaknya. Selain Vika, Gita Septiawadani, 20 tahun, juga dimakamkan di TPU Wanajaya, Kecamatan Cibitung. Vika Agnia Pratiwi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, tinggal bersama orang tuanya di perumahan Telaga Murni, Cibitung. Korban baru 1 tahun bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara Gita Septiawadani tinggal di perumahan Trias, Cibitung. Beliau ini memang kerjanya di Jakarta, katanya di daerah Tebet itu. Nah, pulang pergi naik kereta. Itu. Dia kan tinggal di rumah orang tuanya di sini. Tiap hari memang. Tapi memang pekerja di Jakarta bekerja, ya? Dia kurang lebih baru 6 bulan kalau tidak salah kerja. Kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL jurusan Cikarang, Jakarta dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek menewaskan 15 penumpang yang seluruhnya merupakan perempuan. Korban berusia 25 hingga 30 tahun berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menerima 10 kantong jenazah dan pada Selasa sore pihak rumah sakit bersama dengan tim DVI Polri telah mengidentifikasi seluruh korban. Sementara pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, imbas tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL di Bekasi Timur, ratusan calon penumpang kereta jarak jauh sempat terlantar di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pasca kecelakaan KA di Bekasi Timur, sejumlah calon penumpang kereta api jarak jauh menunggu di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Tak sedikit dari mereka yang kelelahan hingga akhirnya tertidur. Jadwal perjalanan KA terlambat disebabkan adanya antrean kereta saat melintasi stasiun Bekasi Timur dengan durasi 20 menit hingga 227 menit alias 3,5 jam. Meski ada keterlambatan, sejumlah calon penumpang mengaku akan tetap menunggu hingga jadwal kereta yang mereka tumpangi berangkat. Ya nunggunya 14.10 sih, sampai sekarang belum ada kepastian juga. Udah ada kepastian belum, Mbak? Belum sih, tadi kata security-nya ditunggu aja, soalnya kita nggak tahu pastinya datangnya tuh jam berapa gitu. Mbak, ini kan Mbak udah nunggu lama nih, apakah Mbak akan melanjutkan dengan kendaraan lain atau masih tetap nunggu dengan keberangkatan kereta ini? Kayaknya mau nunggu dulu deh, kalau ya dilihat dulu sih, kalau misal hari ini bisa berangkat, saya tunggu sih. Ada antrian perjalanan KA ya, sehingga ada keterlambatan, berkisar keterlambatan keberangkatan itu dari mulai 12 menit keterlambatannya sampai dengan 120 menit untuk di stasiun Gambir. Para calon penumpang berharap adanya evaluasi dari PT KAI agar kedepannya tidak ada calon penumpang yang terlantar jika terjadi insiden serupa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi haji, pemirsa. Seluruh jemaah haji Indonesia bisa memasuki area Raudhah dan ziarah ke makam Rasulullah di kawasan Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi. Jemaah diimbau agar berhati-hati dengan oknum yang meminta bayaran untuk membantu masuk Raudhah karena masuk Raudhah gratis atau tanpa biaya. Ada 2 cara bagi jemaah calon haji untuk bisa masuk Raudhah. Pertama, melalui tasreh atau izin resmi dari otoritas Arab Saudi, dan yang kedua yaitu melalui aplikasi nusuk. Jalur tasreh bisa didapat jemaah secara massal melalui ketua rombongan yang dijadwalkan petugas haji sektor khusus Nabawi. Sementara aplikasi nusuk diperuntukkan bagi perorangan melalui gawai masing-masing jemaah. Kedua akses masuk Raudhah tersebut bisa didapat secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Dan kami tegaskan bahwa masuk Raudhah itu gratis. Ya, kami ulangi, masuk Raudhah itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau ada jamaah dipungut biaya, itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kami mohon untuk segera melaporkan kepada petugas kami. Jika jemaah haji menemukan masalah untuk bisa masuk Raudhah, jemaah bisa bertanya ke petugas haji yang disiagakan di Masjid Nabawi.
Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari MCH 2026 melaporkan. Sejumlah pelajar terjatuh dari atas atap kendaraan umum di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kejadian bermula saat seorang siswi hendak menyeberang jalan sehingga kendaraan yang ditumpangi para pelajar melakukan rem mendadak yang menyebabkan 4 siswa terpental dan jatuh ke aspal tepat di depan kendaraan. Beruntung keempat siswa tidak mengalami luka serius. Namun usai kejadian bukannya jerah, para pelajar kembali naik ke atas atap kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Praktik membawa penumpang di atas atap kendaraan khususnya pelajar di wilayah Panti, Rau, dan Tapus kerap terjadi. Kami mengimbau kepada pengusaha dan pemilik kendaraan jangan dinaikkan penumpang di atas atap karena ini adalah membahayakan kepada keselamatan. Diharapkan adanya kerjasama dari instansi terkait dan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan ini secara serius. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang mengangkut rombongan takziah terperosok ke area persawahan. 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian, sementara 12 lainnya luka-luka. Sebuah minibus yang mengangkut rombongan takziah hilang kendali hingga terperosok ke sawah di Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa itu mengejutkan warga sekitar yang langsung menolong para korban. Dari keterangan saksi, kecelakaan terjadi diduga saat sopir kaget menghindari sepeda motor. Ia banting setir ke kiri hingga masuk ke area persawahan. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara 12 penumpang lainnya yang juga merupakan warga Bancar mengalami luka-luka. Seluruh korban luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keberadaan sepeda motor yang menjadi pemicu kecelakaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan. Pemirsa, penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling digagalkan polisi di sebuah SPBU. Sementara itu diduga habitatnya rusak, 2 beruang muncul dekat permukiman warga. Tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Sidimpuan menangkap pelaku berinisial ADN di salah satu SPBU di Kota Padang Sidimpuan. Pelaku ditangkap saat hendak menuju ke Kota Medan, Sumatera Utara untuk menjual sisik terenggiling. Polisi menyita 2 karung sisik terenggiling siap jual seberat 50 kg dari 200 ekor terenggiling satwa dilindungi pemerintah. Pelaku diketahui telah melakukan aksi serupa sebanyak 4 kali dan meraup keuntungan 1,3 juta rupiah per kilogram sisik terenggiling. 50 ekor yang kita temukan, 50 kg sisik terenggiling yang kita temukan ini dapat diduga bersumber dari 200 ekor terenggiling. Kini pelaku jerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Syagian, iNews melaporkan. Seekor anak beruang berbulu hitam pekat sedang asik mengais tumpukan sampah di belakang sebuah warung makan terekam video amatir warga. Tanpa rasa takut, satwa ini terus mencari sisa makanan di balik limbah rumah tangga yang berserakan di kawasan Panorama 2, Sitinjau Laut, Kota Padang. Di hari berbeda, warga kembali dikejutkan dengan penampakan seekor beruang dewasa berukuran besar yang muncul dari balik semak-semak. Kemunculan kedua beruang ini diduga karena ketersediaan makanan di habitat aslinya mulai menipis akibat kerusakan hutan. Ada yang besar, Bang. Ada yang sedang. Jadi ada 2 itu? Iya. Biasanya munculnya kapan aja? Sore, Bang. Keberadaan burung ini mengancam keselamatan warga mengingat sifat alaminya yang liar dan buas. Warga berharap pihak BKSDA bisa mengevakuasi satwa kembali ke hutan habitatnya. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.